Batam TV, inspirasi Kepri. Mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru merupakan tema perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama. Kegiatan besar berskala internasional berupa seminar internasional fikih peradaban menabur spirit yang luar biasa. Spirit yang mekar sepanjang kegiatan kontekstual tersebut diarahkan untuk membangun peradaban baru. Banyak tokoh-tokoh besar dunia hadir di perhelatan resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Dunia benar-benar melihat Nahdlatul Ulama yang diharapkan menjadi kekuatan besar untuk membangun peradaban baru. Dengan mengangkat tema menuju kiprah Nahdlatul Ulama abad kedua, inilah catatan redaksi. Ya, pemirsa, pada catatan redaksi kali ini saya telah menghadirkan beberapa narasumber yang selama 60 menit ke depan akan berbincang kita membahas terkait kiprah Nahdlatul Ulama di abad kedua nanti. Yang pertama saya sapa Bapak Dr. Suyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan tokoh muda Muhammadiyah, saudara tua NU. Sehat Pak ya? Pak Suyono sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Oke, selalu. Bisa bersama-sama dengan Insya Allah. NU Selalu membangun peradaban. Apalagi dengan beliau. Siap. Yang kedua, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Baru pulang dari Jakarta. Iya. Langsung sini. Siap. Kemudian ada Romo Filipus Junianto. Beliau merupakan pastor pendamping Batam Oase Center. Selamat sore Romo. Selamat sore Mas. Ya. Siap. Sehat. Sehat. Ya. Kemudian ada Pak Julius Joni Setia Pambudi. Beliau merupakan pengusaha, salah satu pengusaha di Batam. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Pemirsa, sebelum catatan redaksi akan membahas terkait banyak hal, kita ikuti catatan redaksi berikut ini. Mereka adalah anggota Barisan Ansor Serbaguna atau yang biasa disebut Banser, yaitu bagian dari GP Ansor, salah satu badan otonom NU yang membawahi pemuda Nahdlatul Ulama. Banser merupakan salah satu kader militan yang dilatih keterampilan baris berbaris, dasar-dasar bela diri, hingga kemampuan bertahan hidup di alam bebas. Untuk masa kini, Banser sering kita jumpai saat melakukan pengamanan pengajian hingga misi kemanusiaan di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan sejak maraknya teror bom di tanah air, pengurus besar Nahdlatul Ulama secara khusus meminta Banser turut serta menjaga gereja di malam Natal. Hal itu untuk menumbuhkan rasa nyaman bagi umat Nasrani saat beribadah. Di Immanuel. Immanuel. Di Immanuel sana. Waktu ada bom itu aku sudah jadi Banser. Nggak takut waktu itu Pak? Ora. Tetap Joko ombong keras dan tak Joko juga. Jaga. Waktu itu diperintahkan atau gimana Pak? Iya, komandan yang perintah. Bapak jaga sini. Jadi ada gabung sama TNI Polri gitu Pak ya? Iya. Nggak ada rasa takut gitu Pak ya? Enggak. Dulu yang baiat Bapak siapa? Hah? Kalau di situ enggak dibayar. Enggak, yang baiat.
Baiatan. Ya yang dari Surabaya itu lupa namanya. Oh gitu. Ya. Pak siapa namanya Pak? Mohtar Kudri. Pak Muhtar Putri. Asli Jawa gitu Pak? Saya Kendal. Kendal. Oh. Suwun Pak, suwun. Banser merupakan satu dari sejumlah organisasi badan otonom di bawah naungan NU. Lahir sebelum kemerdekaan Indonesia, NU memegang peran penting dalam merebut kemerdekaan. Dengan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, perjuangan para pahlawan bangsa semakin menggelora. Tidak sampai di situ, saat banyak pihak yang ingin merubah sendi-sendi dasar sebuah negara, NU berdiri paling depan, menjadi tameng segala bentuk rongrongan, baik dari luar maupun dari dalam. 1 abad perjalanan Nahdlatul Ulama telah dicatat dengan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Satu-satunya organisasi yang punya prinsip dan menanamkan kepada jamaahnya hubbul watan minal iman adalah hanya Nahdlatul Ulama. Konsep inilah yang ditanamkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air adalah sebagian dari iman. Ingin berkembang Islam, ingin berkembang Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib kita punya tanah air. Alhamdulillah. Meniti abad kedua, seluruh kekuatan komponen Nahdlatul Ulama harus dimaksimalkan. Menghadapi tantangan ke depan, NU harus melakukan konsolidasi dalam memperkuat organisasi. Dengan demikian, peran NU pada tataran umat, bangsa, negara, dan dunia dapat lebih maksimal lagi. Tidak kalah penting bahwa generasi Nahdlatul Ulama harus lebih berperan dalam sektor ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan sektor lainnya yang bersinggungan dengan umat, bangsa, dan negara. Kita diberikan kesempatan untuk memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama, kita bersatu berkonsolidasi dalam memperkuat Nahdlatul Ulama secara jamaah dan jamiah secara organisasian. Tentu mudah-mudahan ini makin menguatkan peran Nahdlatul Ulama baik di umat, di masyarakat, kemudian bangsa dan negara dan dunia. Spirit NU ke depan seperti apa Pak, dan idealnya mungkin pergerakan NU saat ini seperti apa? Alhamdulillah selama 1 abad ini NU sudah memiliki peran banyak di masyarakat, ya, di bangsa dan negara, kemudian juga di dunia juga berperan dalam beberapa konflik yang ada di beberapa negara. NU juga berperan. Mudah-mudahan ke depan makin berperan lagi dan mudah-mudahan bisa memberikan peran di berbagai sektor, ya, ke depan, ya, mungkin sektor ilmu pengetahuan, sektor perekonomian, dan sektor yang lain. Dengan segala kesiapan meniti abad kedua Nahdlatul Ulama, tekad merawat jagat dan menjaga peradaban untuk sebuah perdamaian dalam berbangsa dan bernegara dapat terwujud. Yakni merawat jagat dan membangun peradaban. Merawat jagat artinya bagaimana Nahdlatul Ulama menjadi perekat semua komponen bangsa-bangsa yang ada di dunia. Lalu yang kedua, dengan merekatkan semua merekatkan semua komponen yang ada di dunia ini, harapan kita bisa membangun peradaban yang lebih adil, makmur, dengan tetap mengedepankan toleransi akan keberagaman yang ada. Ini sejalan dengan keinginan pengurus NU di berbagai tingkatan, pemerintah juga mengharapkan peningkatan peran warga NU dalam pembangunan.
Jadi saya berharap ke depannya ada peran NU dalam pembangunan Kota Batam, dalam menciptakan SDM sangat luar biasa ya. Jadi organisasi itu harusnya mandiri, harus silaturahmi, harus berkontribusi ya. Banyaklah yang bisa kita lakukan untuk pengembangan daerah sendiri. Yang penting tadi Harapan bangsa ini, peran dan komitmen Nahdlatul Ulama terus dijaga. Menotelis melaporkan. Ya, Romo, kita tadi melihat catatan redaksi. Di situ ada Banser yang kemudian pada saat gereja mendapat teror demikian rupa, ada bom di mana-mana, Banser ada di situ. Kira-kira Romo waktu itu melihat Banser itu kok ini mau seperti ini, kira-kira apa yang ada di pikiran Romo? Terima kasih Mas Minot. Ya, pada tahun 2000-an saya ingat ada satu anak bangsa kita, Rianto. Ya, Saya ingat sekali bagaimana dengan cinta tanah airnya untuk menjaga gereja dan kesatuan bangsa, dia menyerahkan nyawanya bahkan tanpa memikirkan dirinya, tapi justru untuk keselamatan banyak orang. Nah, dengan itu juga kalau dalam ajaran kami bahwa itu adalah kemartiran zaman ini, di mana juga kader dari Banser ini memberikan nyawanya untuk keselamatan banyak orang, bahkan di luar dirinya. Dia mau mati untuk menjaga keutuhan bangsa. Pada waktu itu saya sempat ya bergidik bulu roma. Ada manusia zaman ini yang masih mau menyerahkan nyawanya untuk keselamatan orang lain. Pada waktu itu ya memang saya belum menjadi pastor, masih dalam pendidikan, dan itu juga membakar sanubari saya sebagai seorang anak bangsa juga. Dan sampai saat ini juga teman-teman dari Banser juga ketika ada perayaan hari raya, mereka juga dengan penuh terbuka untuk apa yang bisa kami lakukan untuk menjaga keamanan bagi peribadatan di gereja-gereja maupun juga di tempat peribadatan yang lain, begitu Mas. Kalau Romo melihat dari Banser yang notabene merupakan bagian dari NU, kemudian keluar masuk gereja pada saat peribadatan seperti itu, apakah itu menurut Romo sebuah hal yang biasa atau bagaimana? Kalau bagi saya, dalam rangka untuk satu hal yang baik dan bahkan untuk sesuatu yang luhur, itu hal yang biasa, di mana juga ketika saya waktu kecil teringat juga bagaimana ketika kami bermain, teman-teman dari saudara-saudara saya yang muslim juga ketika mereka berpuasa, mereka mengajak saya, yuk kita ke Langgar, ke masjid, di sana ada makanan gitu kan. Dan mereka mengajak saya. Dan pada waktu saya masuk ke Langgar, ke masjid, hal yang biasa bagi saya. Dan namanya anak kecil ketika kita, wah ada makanan, senang gitu kan. Itu rupanya merajut dan tertanam di dalam diri saya bahwa ya persaudaraan itu begitu indah dengan hal yang sangat sederhana. Dan lebih besar lagi ketika kita masuk ke tempat ibadah dan kita yakin di situ ada Tuhan, bahwa Tuhan yang menciptakan kita, di situ ada perjumpaan, persaudaraan, dan waktu itu kita tidak melihat, oh kamu bukan seperti agamaku dan sebagainya, tapi ada satu persaudaraan yang sangat dijunjung dan itu membekas hingga saat ini, gitu Mas. Hal yang biasa bagi saya gitu. Lebih jauh lagi kalau Romo mengenal NU, mengenal Banser itu sejak kapan? Apakah sejak bom itu ada atau sebelumnya udah tahu? Saya cerita sedikit bagaimana saya memang lahir dari ayah saya seorang yang berasal dari Solo, ibu saya seorang Sunda, dari Sunda. Bapak saya, kami latar belakang Pancasila ya, misalnya ada yang Kejawen, ada yang Katolik, ada yang Muslim. Dari ibu saya pun juga. Nah, dari ibu saya banyak uak-uak saya, anaknya itu ditampung oleh ibu saya, disekolahkan, bahkan juga sampai besar. Dan pada saat itu mereka ya kami makan bersama, tinggal bersama, dan teman-temannya juga banyak yang muslim. Dan pada waktu itu saya belum tahu ini mana
NU, mana Muhammadiyah, tetapi makin lama, oh ternyata ada saudara saya, keluarga saya yang juga dari NU. Jadi ketika kami kecil itu ya tidak dibedakan mana NU, Muhammadiyah atau segala macam. Tapi pada waktu itu juga ya akhirnya kami kenal. Nah, dalam perjalanan waktu ketika saya kuliah di Jogja, kami berkumpul bersama, digabungkan dari Dinas Keagamaan, pada waktu dikumpulkan semua calon pemimpin agama dari teman-teman dari UIN, kemudian dari Muhammadiyah, dan kami berjumpa juga, bahkan kami kunjungan ke tempat-tempat ibadah kami masing-masing, bercerita, lalu kami juga sharing pengalaman, bahkan dengan canda-candaan gitu. Dan pada waktu itu ya ada teman-teman waktu masih dalam perjumpaan sebagai anak muda ya saling ya ngesir-ngesiran gitu kan, jadi hal-hal yang sangat sederhana, perjumpaan manusiawi. Nanti ketika saya tahu NU ya sudah dari kecil juga dengan pengalaman seperti itu juga ada gitu. Ada. Ya. Pak Zen, Ya. Oke. kalau yang disampaikan oleh Romo tadi, Banser NU lah lebih jauh lagi berani mengambil sikap untuk menjaga sesama anak bangsa. Saya minta komentar dari NU sendiri. Oke. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Banser yang merupakan menjadi bagian dari NU, itu kan representasi dari NU itu sendiri. Yang itu merupakan proses bagaimana NU itu berkembang, NU itu berinteraksi dengan masyarakat. Artinya bahwa itulah cerminan NU yang selalu bagaimana mengedepankan kemanusiaan, mengedepankan aspek-aspek untuk membantu saling menolong, aspek-aspek toleransi. Jadi Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita juga mengikuti bagaimana katakanlah pandangan-pandangan dari ulama-ulama kita melahirkan prinsip-prinsip kemasyarakatan yang mungkin sudah kita ketahui. Prinsip-prinsip tentang bagaimana tasamuh, toleransi, bagaimana kita menghargai perbedaan, bahwa kita memang di dunia ini adalah faktanya adalah beragam berbeda. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa untuk bersama-sama hidup dalam keberagaman untuk menyatukan. Satu sisi mungkin kalau dalam sesama Islam kita berbeda dalam hal mungkin sedikit kadang Muhammadiyah ada sedikit yang berbeda, tapi kita dalam kerangka bagaimana persaudaraan keislaman atau kita kenal ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah bainal muslimin. Ketika kita berbangsa dan bernegara, kita hidup beragam, suku, bangsa, agama yang beragam, maka kita berada dalam satu naungan ukhuwah watoniyah atau ukhuwah kebangsaan. Dan kemudian ketika kita berbicara dalam lintas negara, ketika kita berbicara tentang global, maka kita berbicara tentang isu-isu kemanusiaan. Tidak lagi kita dalam batas-batas negara, apalagi batas-batas agama. Itulah sebenarnya cerminan bagaimana sikap NU yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang. Sehingga akhirnya NU itu bisa hadir, bisa interaksi dalam konteks masyarakat, dalam manapun dan dimanapun. Termasuk dalam kondisi dulu sebelum merdeka, ketika bagaimana berjuang melawan kemerdekaan, ketika mengisi kemerdekaan dan juga nanti ke depan. Itulah kira-kira peran NU ke depan. Jadi apa yang terutama yang dilakukan oleh teman Banser itu adalah presentasi sikap NU. Bagaimana kita dalam hidup aspek kemanusiaan. Bahwa kita berinteraksi itu aspek kemanusiaan itulah yang menjadi menjadi tujuan kita, bahwa dalam agama kita kan sudah jelas ya, dalam Al-Quran misalkan dijelaskan ketika kita menyelamatkan nyawa satu orang itu dinilai kita menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Artinya sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman itu adalah representasi sikap Nahdlatul Ulama, dan itu sebenarnya juga sikap bagaimana sikap keagamaan kita. Artinya itu menjadi landasan dalam pergerakan NU bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Betul. Jadi itulah yang melandasi kita untuk selalu kita berpijak bagaimana kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sehingga alhamdulillah mungkin kalau kita berbicara tentang bagaimana peran
satu abad NU, seperti mungkin sudah saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, alhamdulillah NU bisa berperan di kemasyarakatan, di keagamaan. Kita bisa untuk menampilkan wajah-wajah Islam yang moderat, wajah-wajah Islam yang penuh dengan toleransi, wajah-wajah Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga kita bisa menciptakan perdamaian, kita bisa menciptakan kerukunan. Bagaimana juga Nahdlatul Ulama itu mampu untuk berpihak dan berpikir seimbang. Artinya kita tidak dalam sisi kiri, sisi kanan, terutama dalam bagaimana pergerakan paham yang sekarang makin dinamis dan kompleks, paham-paham transnasional sekarang ini yang juga bisa mengancam tentang kebangsaan kita. Maka bagaimana sikap NU sudah jelas bahwa kita dalam posisi tengah. Kita tidak ekstrim kiri, tidak juga ekstrim ke kanan. Bagaimana juga dalam kebangsaan, bagaimana kita merangkai hubungan antara negara dan bangsa. Satu sisi kita tidak menempatkan agama di atas negara, kita bukan negara yang teokratis, bukan negara yang berlabel agama atau simbol agama, tapi sisi lain kita juga tidak menempatkan negara di atas agama, di mana agama itu diatur oleh negara, tetapi kita adalah mensinergikan antara agama dan negara, bahwa nilai-nilai dan prinsip keagamaan itu adalah bisa untuk menjiwai kebangsaan kita, sehingga kita bukan menjadi bangsa yang ateis, bukan menjadi bangsa yang liberal, tapi bangsa kita adalah bangsa yang menjalankan negara tapi memiliki nilai-nilai spirit keagamaan, dan itu saya pikir semua agama juga memiliki landasan yang sama, sehingga akhirnya negara kita adalah negara bersama, negara rumah bersama Indonesia ini. Untuk semua agama, untuk semua golongan adalah rumah bersama. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita memiliki semangat yang sama bagaimana kita membangun bangsa ini ke depan. Kira-kira itu spirit dari Nahdlatul Ulama. Oke. Mungkin lebih jauh lagi nanti akan kita bahas itu di segmen ketiga. Saya ke Pak Siono. Pak Siono. Tadi kita melihat gambaran Banser seperti itu, terus kemudian yang disampaikan oleh Pak Zen tadi, sebagai saudara tua Nahdlatul Ulama ini dalam tanda kutip ya. Karena bagaimana juga Muhammadiyah lahir duluan gitu. Bagaimana dari pemuda Muhammadiyah sendiri menyikapi, apakah itu sudah pas, layak, atau perlu ada koreksi gitu? Ya, jadi sikap Banser sudah pas ya, dan juga sikap kawan-kawan di lapangan ya. Jadi apalagi saya ini pernah menjadi ketua pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah dari 2015 sampai 2019, bahkan kami punya pengalaman sejarah yang penting dengan Banser. Itu ketika di Prambanan menjelang pemilu ya, di tahun 2018 lah, waktu itu kita camping bersama. Saya Kokam, hadir dengan kawan-kawan Banser seluruh Indonesia. Kokam dan Banser di Prambanan bersama Presiden Jokowi dan Pak Menteri Agama waktu itu yang juga Ketua GP Ansor. Kita sama-sama kehujanan di situ. Ya, kita buka camping di situ, pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi itu pengalaman pertama sepertinya itu, Pak ya? Ya, sepanjang saya, mungkin sebelumnya sudah ya, tapi mungkin saya belum mengalami itu ya. Jadi kami dengan Banser juga sering kerjasama dalam hal berbagai aspek dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, apalagi konteks kita. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan dulu lah satu abad NU di Sidoarjo ya Mas ya. Dan kebetulan kami Muhammadiyah, kawan-kawan Sidoarjo menyediakan seala kadarnya ya, walaupun kampus full ya kan, kampus beberapa sekolah untuk menyediakan itu. Alhamdulillah, ini sebagai bentuk kerjasama kita dalam menegakkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan bahkan nilai-nilai ukhuwah insaniyah secara umum. Dan dalam berbagai aspek kehidupan kita, ada bencana kita sering jalan bersama, berkolaborasi. Karena memang kata orang Muhammadiyah dan NU itu dua sayap dalam Islam ya, sayap kanan dan kiri. Kalau kami kiri, beliau kanan. Kalau beliau kanan, kiri, gitulah kira-kira. Artinya sayap ini kalau tidak seiri kan nggak enak ya. Jadi sepak sandal itu harus ada kanan dan ada kiri. Dalam pada prinsip kita sama. Ya, prinsip dalam nilai-nilai apalagi faktor kebangsaan kita sering dalam satu hal kita kompak ya, tidak lain itu berbeda dalam fatwa, itu hal yang biasa. Jangankan kalau NU dan Muhammadiyah, kadang di NU sendiri berbeda.
Jadi dalam konteks yang lebih luas lagi, kita sering dalam hal ini punya kesepakatan, misalnya menolak LGBT, dan bahkan dengan semua agama kita kompak itu dengan kawan-kawan Nahdlatul Ulama. Saya dengan Mas Zainuddin, ya saya panggil Mas saja, belum panggil saya Mas juga. Begitu ya? Iya. Jadi sama-sama di organisasi besar, ada di MUI, ada di PMB, bahkan kita sama-sama banget. Bahkan membina mahasiswa di Poltek kita sama-sama dengan beliau. Jadi artinya kita sebagai saudara tua dan saudara muda atau sebaliknya, walaupun saudara muda lebih bonsor lagi ya kan, bukan lebih banyak, itu soal yang berbeda. Penumpangnya lebih banyak. Jadi artinya sudah benar, dan saya salut dengan Nahdlatul Ulama dengan kesuksesnya di satu abad ini, dan saya yakin NU lebih bisa berkiprah lagi dengan nilai-nilai khitoh yang sudah ditancapkan selama ini, baik khitoh dalam penguatan spiritualitas keagamaan dan juga khitoh kebangsaan selama ini. Ya saya kira itu sementara yang saya sampaikan. Kalau dulu mungkin ada perbedaan sedikit, tapi itu bisa menjadikan permasalahan panjang seperti kunut itu tiba-tiba bisa ada tawuran massal seperti itu. Kira-kira kalau era kekinian, apa yang bisa membuat dua organisasi besar penyangga NKRI ini akan saling berhadapan? Alhamdulillah, kalau sekarang ini saya lihat jangankan kunut, kita beda hari raya aja biasa-biasa. Biasa. Jadi sekarang al-ikhtilaf, perbedaan di kalangan kita sudah menjadi sebuah hal yang wajar. Itu sekarang tidak ada lagi sekarang. Jadi tidak ada lagi istilah bagi Muhammad dan NU itu karena beda satu kunut tidak kemudian beda masjid lagi, itu tidak. Jadi artinya lebih kepada nilai persaudaraan sudah sangat realistis kita. Apalagi saya ini alumni Jogja UIN ya. Bagaimana nilai-nilai egalitar dan nama-nama persaudaraan itu. Ya kawan kita dengan saya IMM ada ke PMI itu tidur dalam satu ruangan itu udah biasa. Gitu, sama makan sama-sama itu udah hal biasa, sampai sekarang pun itu masih terjalin. Jadi demikian. Jadi artinya apa yang Mas sampaikan, insya Allah perbedaan itu sudah tidak menjadi persoalan bagi kita, bahkan menjadi semakin bergembira istilah Muhammadiyah begitu. Tapi nanti nggak masalah ya ketika Kokom tiba-tiba ganti baju jadi banser. Jadi saya kira kalau itu jarang terjadi. Kalau kebersamaan, iya. Siap. Hati-hati ya, kalau sering-sering bersama-sama biasanya itu nular itu. Pak Romo, tadi beliau menyinggung masalah toleransi ya. Kira-kira kalau dari perspektif teman-teman Katolik sendiri, toleransi yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama itu kurang dan lebihnya seperti apa? Kalau dari saya melihat bahwa apa yang sudah lakukan oleh teman-teman NU itu sudah sesuai dengan apa menjadi porsinya, dan itu menjadi satu juga penyemangat bagi kami bahwa kita ini memang satu dan bersaudara, dan dalam rangka itu juga kita bisa mengekspresikan ajaran agama kita, lalu juga beribadah dengan baik, bahkan dengan segala kegiatan-kegiatan yang juga dilakukan. Dan memang ada beberapa wilayah yang sangat kental dalam perjalanan perjumpaan bersama, seperti teman Romo saya juga yang di Banten itu, Romo Felix bersama-sama dengan semua kader-kader ROI, kader-kader NU yang di sana, dengan pemimpin-pemimpin di sana juga melakukan satu yang bagus juga untuk kebangsaan. Dan saya melihat bahwa itu sudah sangat luar biasa, teman-teman dari NU sudah melakukan hal yang baik untuk kebangsaan kita. Oke. Saya pengen tanya sama Pak Joni sebelum segmen pertama ini kita akhiri. Kira-kira dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Nahdlatul Ulama selama ini dalam menjaga kebangsaan, menjaga toleransi, apakah itu menjadi salah satu seperti iklim usaha gitu, menjaga iklim usaha dari perspektif pengusaha sendiri bagaimana? Terima kasih Pak Mas Minat. Jadi pertama selamat seabad NU, dan tema kata pertama itu mendikdayakan. Luar biasa, itu jadi sakti semua orang ini. Jadi harapannya seperti itu. Jadi saya memetik sebuah kalimat dari Ketua KWI, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, OSC. Jadi beliau mengatakan bahwa NU itu
kiranya telah menjadi soko guru toleransi perdamaian. Soko guru toleransi perdamaian dan persaudaraan kemanusiaan. Jadi kalau tentang toleransi perdamaian tidak diragukan lagi, tetapi tentang persaudaraan kemanusiaan, nah itulah yang menjadikan concern kita ya, tentang usaha dan sebagainya, itu kan persaudaraan kemanusiaan. Dan satu hal lagi, bahwa NU itu biasanya tuh lebih inisiatif gitu, mendatangi kita dulu, Pak, apa yang bisa kita bantu, Pak? Boleh Mbak kita ketemu dulu, ngopi-ngopi, nongkrong. Nah, disitulah baru terjalin sesuatu hal, kita bicara yang lain. Jadi tentang beberapa hal, terutama untuk bidang usaha. Kebetulan saya itu menjadi salah satu kontraktor perusahaan oil and gas. Satu hal memang kalau kita mau bicara tentang pengusaha itu memang harus ada kompetensi. Jadi walaupun dari kampung sekalipun datang ke kota ya memang kompetensinya ada. Dan pemerintah juga menggalakkan, dalam hari ini ada BIMTEK yang program pemerintah yang gratis ya, melalui wali kota yang dari Batam sini sangat masif untuk memberikan program BIMTEK yang saya alami, terutama saya di bidang K3, jadi ada BIMTEK. Itu yang menjadi concern kita. Jadi kompetensi itu memang keharusan untuk kalau kita kaitkan dengan upaya NU dalam menjaga toleransi, menjaga keberagaman, kira-kira apakah bisa membuat iklim usaha di Batam ini lebih kondusif atau bagaimana? Itu yang saya tanyakan tadi. Oh gitu ya, jadi sudah pasti. Jadi karena gini ya, memang beberapa hal tentang pekerjaan pun ditanya, agamanya apa? Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Kalau orang di sini pasti beragama, yang sudah, dan pasti KTP itu ada agamanya apa, namanya dan sebagainya sudah komplit gitu. Jadi tentang pekerjaan banyak yang ditanya kompetensimu apa gitu. Jadi pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensimu apa, kualifikasimu apa, baru bekerja. Terus dihadapkan dengan toleransi itu memang sungguh luar biasa yang kami rasakan. Jadi contohnya begini Pak, kalau hari Jumat Pak, hari Jumat itu waktunya sholat Jumat Pak. Jadi kami sih kalau dari perspektif yang saya usahakan itu adalah kita tuh makan bersama sebelum sholat Jumat Pak, 1 jam sebelumnya. Jadi biasanya makan siang di kantor, kita makan nasi bungkus, sekarang kita datang di restoran yang menyediakan makan itu. Kita sama-sama makan bersama. Didahului dengan berdoa, bergantian Pak. Dari teman-teman yang beragama Muslim, juga Nasrani bergantian. Seperti itu terus kita makan bersama. Artinya memang dari lingkungan itu pun mendukung Pak ya? Ya, memang sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Jenny. Pemirsa, jangan kemana-mana, catatan redaksi akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Posyandu kini dengan wajah baru. Pelayanannya pun makin beragam. Mulai dari konsultasi ibu hamil, hingga program untuk lansia. Imunisasi untuk bayi, program untuk remaja, juga kegiatan di luar program kesehatan. Posyandu juga terintegrasi dengan berbagai pihak. Posyandu, sahabat masyarakat. Kok pucat sih? Hah? Serius? Kulit kamu pucat, kurang glowing. Itu tanda anemia. Oke, hari ini kita masak makanan dengan gizi seimbang dan yang pasti tinggi zat besi. Menu kita apa hari ini? Ini makanan tinggi zat besi.
Ada ikan, hati, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Silahkan Adel. Makasih Alia. Anemia dapat diatasi. Jangan lupa minum TTD, tablet tambah darah. Kandungan TTD membantu tubuh dalam pembentukan sel darah merah. Konsumsi TTD setiap minggu 1 tablet sepanjang tahun. Bye-bye anemia, glowing dengan TTD. Kami ada dan bersama masyarakat Indonesia sudah sejak tahun 1975. Dengan sepenuh hati, kami melayani. Waktu demi waktu, kami selalu berbenah untuk menjadi posyandu yang lebih baik dan selalu di hati. Ini adalah wujud cinta kami terhadap semua, terhadap Indonesia. Inilah wajah baru kami. Saat ini, pelayanan kami lebih modern, cepat dan praktis. Program-program kami pun telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya diperuntukkan bagi ibu dan anak, namun saat ini, Posyandu juga melayani kaum remaja dan lansia. Tujuan kami hanya satu, memberikan pelayanan terbaik guna menciptakan keluarga yang sehat, keluarga sejahtera, dan menjadi keluarga idaman. Posyandu, sahabat masyarakat. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama catatan redaksi. Seperti yang kita tahu bahwa jumlah dari warga Nahdliyin itu mendominasi untuk di Indonesia. Potensi ekonomi apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh NU sendiri maupun untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita akan bertanya pada Pak Joni. Kira-kira dengan jumlah yang sekian banyak warga NU, kira-kira kalau untuk kekinian, potensi ekonomi seperti apa yang bisa di-up lagi, Pak? Terima kasih. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, Batam itu demand-nya apa gitu. Demand-nya jelas ini daerah industri. Jadi daerah industri itu pasti pekerja yang punya kompetensi khusus yang memang bisa untuk menjawab pekerjaan di daerah industri tersebut. Gitu. Salah satunya memang kalau mau menjaring banyak kesempatan bekerja tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Gitu. Jadi salah satunya memang yang potensial itu pekerja magang, Pak. Jadi kompetensinya dengan magang itu, jadi tidak kualifikasi, sertifikasi, tidak, tetapi dengan magang itu bisa dipekerjakan sementara di salah satu perusahaan. Memang harus perusahaan yang bukan skala besar, Pak. Karena skala besar itu memang sangat rumit, birokrasinya juga kompetensinya pertama kali dan sebagainya. Ini kita berbicara untuk orang-orang yang sederhana. Ya, memang harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bukan skala internasional. Yang itu yang bisa untuk mempekerjakan pekerja magang. Oke. Gitu. Pak Zen. Ya. Ada kalau yang di Batam khususnya, karena Pak Zen memiliki penumpang yang sangat banyak di Batam juga ya. Ada kompetensi khusus, kemudian harus ada kerjasama dengan perusahaan yang seperti dikatakan Pak Joni tadi. Kira-kira langkah NU sendiri bagaimana?
Jadi memang salah satu hal yang menjadi program prioritas ke depan kita pengurus baru PCNU dan juga menjelang dan juga 2 abad mendatang ya, itu adalah penguatan di keumatan kalau bahasa kita, yaitu penguatan di pendidikan, SDM, ekonomi, kesehatan. Itulah yang akan kita programkan, karena memang jamaah kita Nahdien kan cukup banyak. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pemetaan, Mas. Kita harus melakukan pemetaan bagaimana tentang kondisi sosial ekonomi Nahdien kita. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melakukan berbagai ragam program dalam rangka pengembangan ekonomi dan SDM. Masyarakat-masyarakat yang mungkin secara luas mereka mungkin bekerja ingin juga di sektor-sektor informal, UKM, berarti itu mungkin kita perlu kuatkan ya penguatan di bidang UKM-nya. Dari sisi ya pengelolaannya, dari sisi mungkin pendanaannya, dari sisi mungkin sekarang harus sentuhan juga dengan IT-nya gitu kan, sekarang kan online ya, berjalan online. Jadi saya pikir itu perlu untuk dibersamai, untuk diberdayakan. Maka ini tugas nanti Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama untuk bagaimana membuat program, dan saya pikir di Batam kita bisa melakukan sinergi dengan berbagai asosiasi, lembaga dan juga pemerintah yang memiliki program-program yang sama dalam upaya untuk pemberdayaan usaha kecil menengah. Hanya tinggal kita memetakan, kemudian mungkin sektor yang dikembangkan apa, nah kita tinggal nanti bersama-sama untuk membuat mungkin klaster-klaster ya terkait dengan ini. Nah, kita kan punya jaringan secara organisasi di tingkat kecamatan, di tingkat kalau kecamatan MBC istilahnya Pak. Kemudian di tingkat kelurahan kita ada ranting, kemudian di badan otonom hampir semua kita ada. Ibu-ibu muslimat, kemudian fatayat. Nah, tinggal kita melakukan klaster-klaster apa kebutuhan. Yang kedua, tentu bagaimana karakteristik Batam itu sendiri yang merupakan daerah industri. Tentu kita harus menyiapkan tenaga-tenaga terampil yang mereka itu bisa untuk nanti bekerja di sektor-sektor industri. Dan ini kita harus kolaborasi dengan mitra industri. Ini juga salah satu program PCNU kita mendatang, bagaimana kita memberikan pelatihan, pendampingan, pemagangan ya kepada mungkin teman-teman Banser atau teman-teman Nahdien ya, teman-teman muda yang mereka memang harus bekerja di sektor industri, mereka berikan pelatihan, sertifikat kompetensi, insya Allah mereka nanti bisa bersaing dari sisi bekerja dan juga dari sisi mungkin pendapatannya, artinya juga meningkatkan perekonomian mereka. Jadi memang harus kita lakukan pemetaan, kita harus melakukan berbagai program tergantung segmen yang kita garap, gitu ya, dalam rangka untuk bagaimana penguatan ekonomi. Ya, karena ini menjadi salah satu daya dorong untuk NU mendatang supaya mandiri, Nahdiennya dan jamaahnya harus mandiri. Sehingga ketika jamaahnya mandiri, insya Allah secara jamiah juga kuat. Di samping memang kita juga harus menyiapkan tenaga-tenaga SDM yang juga berkualifikasi ke depan. Ya, bahwa kita kita memasuki abad baru di Nahdlatul Ulama ini, kita harus mempersiapkan SDM yang unggul. Dan saya pikir sudah dimulai di Nahdlatul Ulama di berbagai daerah sudah membuat Universitas Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan di Batam ini nanti ada juga Universitas Nahdlatul Ulama yang itu menciptakan SDM yang yang memiliki kualifikasi, inilah nanti yang akan mewarnai untuk pemberdayaan SDM di Batam ini. Saya pikir itu. Jadi ada beberapa memang program yang harus kita lakukan, jangka pendek yang kemudian kita lakukan, jangka menengah dan jangka panjang, tetapi kita harus berkolaborasi. Kolaborasi, kebetulan di NU ini juga ada penguasa Nahdien. Ada juga beberapa pengusaha yang golongan Nahdien yang mereka juga berperan. Terus kemudian kita ajak juga mitra-mitra industri yang lain ya, agar mungkin untuk penguatan ekonomi ini mengalami akselerasi, percepatan. Sehingga nanti banyak berperan. Kira-kira begitu. Oke, kalau tadi ada yang saya garis bawahi ingin berkolaborasi dengan pihak manapun. Kira-kira kalau dari Muhammadiyah sendiri potensi apa yang bisa dikolaborasikan? Ya, sama seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Pak Joni, Mas Yanudin, kita punya komitmen yang sama sih, baik di Muhammadiyah maupun di semua ormas kita keumatan ini.
PMB dan sebagainya, dan mungkin juga agama lain, memang kita sedang menata atau mungkin terus menata bagaimana menghadapi perubahan zaman. Tentunya gaya untuk berbisnis juga berbeda. Sekarang sudah semuanya online. Ya. Nah, kemudian juga satu hal lagi yang perlu kita cermati, mungkin tadi yang belum dibahas adalah bagaimana kaum, mohon maaf ya, kaum du'afa yang memang perlu disupport dana-dana sekar itu. Dan kita mungkin ini ya bukan hanya untuk NU, ya untuk semua saja yang memang dia beragama Islam terkait ini, kan ada yang namanya lembaga Basnas. Ya. Kemudian juga di NU ada Lajisnu yang tadi belum sentuh ya. Kemudian ada Muhammadiyah, ada Lajisnu, dan ini punya peran yang besar Pak untuk kawan-kawan kita yang mohon maaf barangkali perlu dibantu dari sisi permodalan dan sebagainya. Jadi di momentum 1 abad NU ini, dan kita sisihkan bersama-sama lah untuk penguatan kawan-kawan kita yang kalau kita lihat ya Jam'iyah antara Jamaah dan Jamaah Nahdlatul Ulama itu sangat luar biasa. Begitu kumpul mungkin satu MWJ itu bisa 200 orang kan? Jadi apalagi di situ ada halaqah dzikir dan sebagainya. Dari situ nilai-nilai ekonomi akan hidup Pak. Jadi dari berkumpul pasti ada nilai ekonomi di situ kan, di ekonominya. Mungkin perputaran ekonomi di antara anggota itu juga perlu dijaga. Mungkin kalau ketemu 20 orang perlu nasi bungkus. Dan saya lihat kawan-kawan NU di bawah itu ada di Batu Apar misalnya, itu udah punya pecel lele. Nah, jadi itu kita barangkali sebagai bentuk kolaborasi dan barangkali putar ekonomi dari kita ke kita gitu loh, dari kita ke kita ya. Dan saya lihat ini NU punya potensi besar dengan jamaah yang begitu besar, dan semua saya kira NU dengan semua perangkat baik Banom yang semua sudah ada, kemudian jamaah yang kuat ini punya kalau kita katakan fikih peradaban ya, peradaban ekonomi ini harus betul-betul diperkuat. Membentuk 1 abad ini dengan berbagai macam terobosan ya. Lajisnu dihidupkan, insya Allah itu mampu menopang itu. Dan nanti yang kaya memberikan kepada Lajisnu akan memutarkan kepada yang barangkali perlu dibantu baik secara konsumtif maupun secara produktif ekonomi. Itu saya lihat dari sisi itu ya. Kalau Pak Zion lihat ya, harus secara objektif, apakah pergerakan NU dalam pemberdayaan ekonomi ini sudah pas atau masih perlu diperbaiki? Karena dalam soal ekonomi mungkin Muhammadiyah agak sedikit lebih bagus ya, apalagi dengan bisnis seperti pendidikannya itu kan sudah diakui. Saya lihat berjalan kemarin di beberapa daerah Jawa Timur itu ekonomi berbasis pesantren itu Pak. Umat ya Mas ya, ataupun pesantren apa itu sudah luar biasa. Di antara mereka itu luar biasa Pak. Kalau saya lihat di pinggir-pinggir ada Umat, Masaud, berarti hidup ekonomi Pak. Dan saya lihat itu sudah bangkit lah, pesantren sudah punya koperasi, semua pesantren saya kira punya. Walaupun itu bukan jam'iyahnya, tapi jamaahnya itu soal yang berbeda. Kan sebenarnya kan mensejahterakan umat tidak harus organisasinya. Ya jamaahnya itu sebenarnya berangkat dari situ. Kalau jamaahnya sehat, organisasi akan sehat kan begitu. Tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Begitu kira-kira Mas. Oke, Pak Jen, kalau dalam ekonomi kekinian, kira-kira kalau dari NU sendiri seberapa siap sih? Ya sebenarnya kalau berbicara siap, harus siap, insya Allah siap. Ya, tinggal bagaimana kita mengkonsolidasi potensi yang ada. Tadi sampaikan oleh Pak Suyono, sebenarnya potensi secara internal kita sebenarnya ada. Dan sebenarnya juga kuat, tapi secara mungkin person gitu ya. Nanti sekarang bagaimana mengkonsolidasi. Tadi berbicara tentang jamaah saja gitu ya, itu potensi-potensi ekonomi di jamaah juga cukup banyak. Ya, warga Nahdliyin yang mereka itu memiliki usaha, warga Nahdliyin yang dia pengusaha. Hanya kan mereka ini selama ini kan secara jamaah. Belum mereka mungkin tergabung dalam lembaga-lembaga asosiasi Nahdlatul Ulama. Sama seperti juga di lembaga-lembaga sekolah, madrasah NU, kemudian di pesantren itu sudah cukup mandiri. Bahkan sudah luar biasa kalau kemandirian di pesantren itu tidak hanya bisa membiayai diri sendiri secara pesantren, bahkan bisa membantu yang lain, memberikan beasiswa, memberikan mungkin kesempatan yang lain, santri yang lain, sebenarnya sudah. Nah, tinggal bagaimana mengkonsolidasikan secara internal. Jadi potensi-potensi yang ada bagaimana disinergikan sehingga masing-masing itu bisa terberdayakan. Memang kemudian ada lembaga-lembaga filantropi seperti lembaga Lajisnu itu memang harus kita kuatkan. Ya artinya bagi agnia di NU ya berzakatnya di NU, tidak hanya zakat saja, lembaga wakaf juga harus kita hidupkan. Wakaf mungkin wakaf produktif. Jadi
Sebenarnya lembaga sudah ada, potensi jamaah ada. Nah, bagaimana kita mengkonkretkan dalam mengkonsolidasikan. Nah, itu harus terbentuk dalam program-program nyata. Program-program nyata yang tersistemis, terprogram, ada output, ada outcome-nya, sehingga kita bisa punya target. Secara organisasi kita harus punya target. Misalkan dalam setahun ini berapa UMKM di NU ini yang harus kita berdayakan. Berapa lembaga-lembaga perekonomian di tingkat pesantren ini yang harus kita berdayakan. Nah, insya Allah mungkin dengan semangat yang sama, insya Allah potensi yang ada dengan kita tetap juga harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain, ya. Pemerintah itu warga masyarakatnya diantaranya juga warga Nahdliyin. Jadi ketika berbicara tentang program pemberdayaan ekonomi itu bisa juga kita bisa membantu pemerintah, bahkan sasarannya tepat ke warga Nahdliyin. Kita bisa untuk mengkoordinasikan, bisa melakukan pengawasan tepat sasaran, kan begitu. Dan juga mungkin mohon maaf, mungkin juga ada pengusaha-pengusaha yang satu sisi juga membutuhkan katakanlah tenaga kerja, membutuhkan supporting dan yang lain, dan insya Allah kita bisa kolaborasikan. Insya Allah dengan bersama-sama kita kolaborasikan bersama, insya Allah ke depan bisa kita tingkatkan lah untuk selain penumpangnya banyak, penumpangnya juga memiliki skill gitu ya. Pak Romo, kalau Romo melihat dengan potensi yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama sendiri dalam hal perekonomian tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Zainuddin, kira-kira apa yang bisa disinergikan antara SDM-nya di gereja, kemudian ada warga Nahdliyin? Baik, di dalam gereja ada satu bidang PSE, pengembangan sosial ekonomi. Di situ juga gereja punya satu panggilan untuk bagaimana semua umat itu mendapatkan kesejahteraan. Dan dengan melihat situasi zaman ini dan terlebih dengan perkembangan zaman dan juga semuanya serba digital, sebetulnya juga apa yang bisa kita pelajari itu bisa dari rumah saja. Kita mau ngambil kursus apa, sekarang bisa lewat rumah kita belajar YouTube, lalu juga kita bisa lihat di TikTok, lalu juga ada lembaga-lembaga penyedia kursus-kursus secara gratis itu. Nah, di sini juga paling tidak dengan anak muda yang paling tidak mereka sangat tidak bisa lepas dari gadget. Saya rasa ini juga menjadi satu hal yang langkah sederhana dulu kita bisa menyasar anak muda bagaimana dengan mereka tidak bisa lepas dari gadget tapi mereka bisa mendapatkan sesuatu bahwa gadget tidak bersifat konsumtif semata tapi produktif. Maka mereka bisa kita ajak untuk membuat satu vlog, video, bahkan bisa menggunakan HP. Nah, dari situ juga paling tidak mereka punya skill itu, dan kita bisa ajak juga mereka belajar bagaimana cara mengambil gambar dengan baik, lalu juga membuat konten, copywritingnya bagaimana dan lain sebagainya di situ. Nah, gereja pun juga punya hal concern juga di situ dengan pelatihan-pelatihan, bahkan juga mungkin dengan ekonomi kerakyatan yang sederhana, lalu juga ada pelatihan cara menjahit. Lalu juga saya pernah masa pandemi itu kami juga menyasar ibu-ibu rumah tangga yang kembali kepada tradisi nenek moyang kita, yaitu membuat jamu. Pada waktu masa pandemi kita semua kan harus meningkatkan imunitas, tapi pada waktu itu juga saya sebagai seorang pastor punya panggilan, paling tidak saya ingin supaya mereka selain sehat tapi mendapatkan juga duit. Nah, maka waktu itu saya kumpulkan beberapa ibu rumah tangga, kita membuat jamu. Dari situ juga diingatkan kembali kearifan lokal kita. Nah, apa yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya kalau kita seperti Bapak Zainuddin bilang, kita petakan dulu apa yang menjadi kebutuhan kita, lalu melihat potensi, lalu kita tinggal membuat satu eksekusi. Memang secara konseptual memang mudah, tetapi ketika di lapangan itu sangat susah dengan pelbagai
ya dinamika seperti Apalagi itu. kalau jamaahnya lebih banyak. Iya. Makin banyak Betul, itu betul, makin betul. ribet urusannya. Iya, betul. Ya sudah mau. Pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, pemirsa, bahwa dalam resepsi satu abad NU yang telah dilaksanakan di Kota Sidoarjo, Jawa Timur kemarin, salah satunya terkait Muktamar Internasional Fikih Peradaban, di mana menghasilkan kesepakatan bahwa NU, sekali lagi bahwa NU tidak sepakat dengan khilafah dan lebih sepakat mengikuti piagam PBB. Saya ingin mendengar komentar dari Ketua PCNU Kota Batam, Pak Muhammad Zainuddin, melihat atau mendengar hasil kesepakatan ulama-ulama yang ada saat itu. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan itu? Ya, sebenarnya ini kan menegaskan kembali tentang sikap yang sikap NU yang memang dari dulu memang sudah kita jalankan. Artinya apa yang kemarin terrekomendasi dalam seminar fikih peradaban itu sebenarnya kan sudah mencerminkan nilai-nilai yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana nilai-nilai yang kita kembangkan dengan tawassuk, dengan tasammuh, dengan dengan prinsip-prinsip seperti itulah yang kemudian NU memiliki prinsip Islam bagaimana moderat, Islam bertoleransi, Islam lebih untuk menjaga perdamaian dan kemanusiaan. Nah, tetapi ini mungkin dalam skala yang lebih luas, karena NU tidak hanya ingin berperan dalam skup lokal, skup kebangsaan, tapi juga skup negara. Di mana sekarang memang di dunia sekarang ini juga dihadapkan pada permasalahan-permasalahan seperti ini. Artinya bagaimana mungkin perang-perang ideologi gitu ya, yang semestinya bahwa ideologi itu bagaimana berpikir untuk kesejahteraan, untuk kemaslahatan, untuk kemanusiaan, tapi kita lihat ternyata ada konflik di mana-mana. Ya, yang itu berdampak luas ya terhadap kemanusiaan.
Nah, kita ingin menegaskan kembali sebenarnya nilai-nilai keagamaan yang kita anut di NU bukanlah seperti itu, tetapi lebih untuk mengedepankan kemaslahatan umat, mengedepankan perdamaian, mengedepankan kemanusiaan. Ya, sebaiknya semua potensi yang ada kita kita gunakan untuk itu. Sudah capek lah kita ya dari setiap elemen bangsa maupun di bangsa dunia ini selalu bergejolak dengan konflik, dan selalu yang menjadi korban adalah umat manusia yang tidak juga memiliki dosa atau kesalahan. Nah, kita ingin menciptakan perdamaian. Pesannya kan seperti itu. Nah, tentu melalui forum-forum internasional kita ingin berkolaborasi. Maka situ menegaskan kembali tentang bagaimana sikap NU terhadap piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang sebenarnya itu juga sudah terinterpretasi dari nilai-nilai yang dulu dikembangkan oleh Nabi di Piagam Madinah sebenarnya. Di Piagam Madinah, Konstitusi Madinah itu kan bagaimana ya menegaskan tentang nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai kebersamaan, kemudian bagaimana kita bersatu, itu semua sudah. Nah, kita sekarang tinggal bagaimana untuk mengaktualisasikan dalam konteks sekarang, sesuai dengan bagaimana kondisi di dunia sekarang. Isunya perdamaian, isunya kemaslahatan umat dan manusia. Tapi apa kira-kira urgensinya sehingga harus disampaikan pada saat 1 abad NU? Padahal dunia luar juga tahu bahwa NU dari awal memang tidak sepakat bahwa negara Indonesia menjadi negara agama dan lain-lain seperti itu. Kalau saya lihat ini momentum. Momentum bagaimana NU memberikan pesan 1 abad ini, bahwa dalam abad kedua nanti NU ingin punya peran bagaimana untuk membangun peradaban dunia. Nah, salah satu bagaimana untuk bisa merangkai kita berkiprah dalam peradaban dunia adalah menegaskan kembali sikap-sikap prinsip kita tentang keilmuan yang selama ini sebenarnya sudah kita jalankan. Hanya kita sekarang kita duniakan agar masyarakat dunia yang mungkin belum tahu tentang apa yang sudah kita pikirkan, kita lakukan ini menjadi terbuka. Dan akhirnya apa? Sekali lagi kita kolaborasikan bersama bahwa tanggung jawab perdamaian dunia itu adalah tanggung jawab bersama. Nah, melalui inilah sebenarnya pesan. Menurut saya pesan dan momentum di 1 abad ini menjelang abad kedua ini, kira-kira pesan penting itu yang disampaikan kepada publik dunia. Oke, Pak Seno. Siap. Saya ingin tanggapan dari Muhammadiyah terkait fikih peradaban tadi. Iya. Jadi ada pesan bahwa NU menolak khilafah. Iya. Apakah sikap yang sama dari Muhammadiyah? Sama sikapnya. Kalau beliau lebih melihat ke depan, kalau saya dari sisi lain merunut ke belakang. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Segitu panjang perjuangan kita, semua elemen anak bangsa, baik perjuangan fisik, ya bertempur dengan bambu runcing. Ada semangat yang di situ adalah dalam hal bagaimana mencetuskan kemerdekaan kita. Maka dalam konteks bahasa sekarang sih, kita bisa hidup dan kita bisa berdiri itu ada 4 pilar yang kita tahu ya, yang disebut dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Dan ini menjadi kalau bahasa Muhammadiyah Darul Ahdi wa Syahadah. Sudah kesepakatan, bahkan ketika merumuskan semuanya itu, tokoh-tokoh agama termasuk di Indonesia itu NU dan Muhammadiyah sangat terlibat di situ, tokoh-tokohnya ya, dan sepakat itu sehingga muncullah Pancasila itu. Jadi artinya apa? Kalau beliau dari sisi abad kedua, saya menguatkan lagi sejarah masa lalu itu, bukan bernostalgia, tetapi itulah kenapa Indonesia bisa kuat, kenapa Indonesia berdiri adalah nilai-nilai kebangsaan, fikih kebangsaan seperti itu, yang kalau dalam sekarang ini 4 pilar lah ya, 4 pilar begitu, dan itu adalah kewajiban kita bersama. Ya, kalau beliau tadi mengatakan Piagam Madinah, iya, semua elemen di situ, Yahudi hidup, Nasara hidup, semua suku hidup di situ. Dan kita ingin berdampingan seperti itu. Kita bersyukur Indonesia yang 17.000 sekian pulau, 700-an suku, 600-an bahasa, bisa bertahan sampai sekarang 70 sekian tahun, 80 ya, Indonesia merdeka ini. Itu berkat daripada fikih kenegaraan kebangsaan seperti itu. Jadi apa yang beliau sampaikan, kalau dalam kebangsaan tentunya Muhammadiyah dan NU dan juga yang lain itu sama.
sama-sama ingin bagaimana NKRI tetap terwujud, ya, tetap terjaga sampai kapanpun, ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar dan tentunya nilai-nilai kebinekaan yang perlu kita jaga. Begitulah kira-kira. Kira-kira penting nggak menurut Muhammadiyah apa yang menjadi hasil dari NU itu sehingga harus ditegaskan lagi dalam fikih peradaban? Apabila saya sampaikan beliau tadi adalah momentumnya di situ, karena memang apa yang disampaikan beliau memang sekarang terjadi era media sosial yang sudah tidak mengenal lagi batas-batas RT RW, bahkan batas negara pun tidak ada lagi. Itu harus diwujudkan itu. Apalagi beliau mengkhawatirkan ada ideologi-ideologi transnasional yang kadang tidak mengetik kearifan-kearifan lokal yang kita jaga selama ini. Itu sangat penting sekali. Itu saja, saya kira itu. Kalau Romo, bagaimana umat Katolik memandang hasil Muktamar Fikih Peradaban tersebut? Dari angka 100 itu adalah jumlah yang tidak sedikit ya. Kebetulan saya tuh suka nonton film silat, suka baca dulu waktu kecil tuh film-film novel-novel tentang silat. Seorang guru yang umur 100 itu pasti ilmunya itu tidak cetek, tapi sangat dalam. Dan saya yakin bahwa dengan momentum 1 abad ini, saya yakin dalam pemandangan saya sebagai orang yang suka film nonton silat, pasti kedalaman spiritual, kemudian juga sepak terjang, cara bersilat pasti juga akan semakin anggun dan tentu kedidakayaan itu akan tercapai. Gitu. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk dari teman-teman NU dalam menjelang abad kedua dalam 1 abad ini. Terima kasih. Dari yang dihasilkan dalam Muktamar Fikih Peradaban itu menolak terbentuknya negara khilafah seperti itu. Merasa lebih terayomi enggak teman-teman Katolik? Dari kami itu sangat terayomi dan juga ini menjadi satu gerak bersama bahwa kita menjaga apa yang menjadi cita-cita dari founding fathers kita. Dan ini juga dengan support dari para pendahulu kita, kemudian juga para pahlawan, bahkan yang tidak dikenal, mereka berusaha untuk mempertahankan bangsa ini dengan berbagai aneka suku, ras, agama, latar belakang. Dan ini sungguh hal yang sangat luar biasa dan menjadi satu kekuatan kita bersama bahwa mari kita bersama-sama semakin membangun bangsa Indonesia dan ini menjadi satu kekuatan bersama bagi kita semua. Oke, terima kasih. Di penghujung catatan redaksi hari ini saya ingin mendengarkan harapan dari bapak-bapak narasumber semua kepada NU di abad kedua ini. Mulai dari Pak Joni, silakan. Harapan dari saya lebih sederhana, Pak. Jadi NU itu terutama di tingkat masyarakat yang grassroots itu tetap menjadi mesin penggerak toleransi, perdamaian, dan persaudaraan kemanusiaan dengan warga yang warna budaya Indonesia yang santun, bermartabat di antara kita sesama anak bangsa NKRI ini dan lebih menghormati hak asasi manusia. Oke, terima kasih. Silakan Romo. Kalau saya mengenang kembali masa kecil saya, di mana saya bisa main dengan teman-teman dari berbagai agama, kami masuk ke langgar, ke masjid, lalu mereka juga main bersama, lalu kami juga bisa ya bersama-sama itu adalah hal yang tetap ingin diharapkan untuk generasi mendatang juga. Dan mari kita ya bersama-sama untuk membangun rumah kita bersama di NKRI ini bersama dengan saudara-saudara dari teman-teman MU, mari kita jaga kebangsaan kita. Terima kasih. Pak Suyana, ya, silakan. Berharap di abad kedua ini NU semakin solid dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai keumatan, dan memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan meningkatkan kualitas dalam berbagai aspek kehidupan dengan seluruh perangkat badan otonom yang ada. Di situ ada Muslimat, ada GP Ansor, ada Banser, ada IPPNU,
ada yang lain-lain, bahkan sekarang ada perguru dan sebagainya, itu sebuah modal besar untuk memajukan umat kita ya. Jadi dengan kualitas yang ada dan juga tantangan yang kita hadapi, apa yang disampaikan oleh narasumber Pak Zainuddin tadi, bahwa beliau apalagi seorang akademisi, apalagi beliau di Poltek, ya khusus di Batam, mari kita tingkatkan SDM kita tingkatkan kehidupan kita, baik umat kita maupun bangsa kita pada umumnya. Terima kasih. Ya, dan terakhir gongnya saya persilakan untuk Pak Zain. Terima kasih atas doa dan harapan-harapan dari Bapak dan tokoh. Kalau selama ini kita mendengar secara internal, kita ini mendapatkan support dan harapan dari tokoh-tokoh yang selama ini berkolaborasi dengan kita. Mudah-mudahan menambah semangat kita bagaimana menguatkan dan mendikdayakan NU untuk abad kedua. Tentu mudah-mudahan bisa kemudian kita kita terprogramkan dalam bentuk program kegiatan yang sistematis, sehingga nanti NU ini bisa hadir dalam berbagai sektor. Tentunya mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk umat, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara tetap terpelihara, tetapi melihat konteks bagaimana permasalahan ke depan, mudah-mudahan NU juga bisa berperan ke depan. Mohon doa, dukungan semuanya, mudah-mudahan NU bisa berkembang, bisa juga menambah manfaat untuk semuanya, umat, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak-Bapak narasumber semua. Mudah-mudahan catatan redaksi kali ini bisa membawa pencerahan bagi masyarakat luas. Dan pemirsa, demikian catatan redaksi hari ini. Kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang. Terima kasih. Batam TV, inspirasi Kepri.